urayanya tadi. Cuman sedikit saya hendak mengambil summary dari apa yang sudah disampaikan oleh Habib Ja'far Shadiq tadi, bahwasanya yang diserang oleh para teroris itu sebetulnya bukan hanya umat agama lain. Malahan justru menurut sejarahnya yang diserang oleh kelompok teroris ini justru Islam sendiri, teman-teman yang beragama Islam juga. Kalau kita menilik kembali pada sejarah bagaimana Idam Khalid, yaitu alumni Gontor juga, itu dikejar-kejar oleh DITII, Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, para pemberontak yang ingin mendirikan negara syariah di Indonesia. Itu sejarahnya seperti itu. Pak Idam Khalid, seorang santri, itu dikejar oleh teroris-teroris Islam juga. Bahkan kalau kembali kepada sejarah bagaimana para bapaknya, para habaib dulu, itu dipersekusi dan bahkan disakiti oleh sesama Islam yang mereka ini kalau kita bilang ya kaum khawarij. Politisi-politisi yang mendirikan khilafah zaman dulu, mereka lah yang sudah membunuh bapak dari para habaib. Jadi jelas, terorisme itu tidak mengenal siapa korbannya. Bukan hanya non-muslim yang dibunuh, tapi bahkan yang sama muslim pun dibunuh. Ini jelas bahwasanya sikap kita untuk mendukung TNI maupun Polri untuk memberantas kelompok-kelompok intoleran dan radikal ini, kita sudah berada di pihak yang benar. Baik, kepada teman-teman yang mungkin hendak menyatakan mengajukan pertanyaan kepada para narasumber, silakan untuk mengangkat tangan, boleh juga mengangkat tangan, boleh, silakan mengangkat tangan boleh, atau bisa langsung unmute Gus. Oh, bisa di unmute semuanya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iya, nggak apa-apa. Saya dengan ada Anca, Pak. Ibu dari mana? Ya, baik. Silakan Ibu. Saya hanya ingin memberikan setiap kali kita banyak webinar seperti inilah. Nah, yang urgent harus kita lakukan, para ulama, para kiai seharusnya seperti waktu zaman dulu. Dalam arti kita bekerja sama dengan sekolah-sekolah, dengan instansi terkait, dengan Polri, TNI, mengembangkan cinta kasih. Kita mengajarkan anak-anak kita, kalau dulu waktu saya TK itu diajak oleh gurunya mengenal, oh ini tempat ibadah orang Islam, namanya masjid, ini orang Nasrani. Nah, hal-hal seperti itulah, itu yang seharusnya urgent harus kita lakukan. Karena apa? Anak-anak sekarang mudah tanpa kita sadari, orang tua terutama ibu ya, madrasah anak itu dari seorang ibu. Apalagi ibu-ibu sekarang, ibu-ibu milenial itu lebih banyak bermain gadget daripada mendidik anaknya dengan benar. Kebetulan saya pendamping volunteer anak-anak kanker, jadi permasalahan di mana-mana yang saya hadapi seperti itu. Mungkin hanya itu saja. Semoga kedepannya para ulama, baik dari yang Islam maupun pendeta, romo, pedanda, dan lain sebagainya, bisa untuk terus mengaplikasikan untuk kemaslahatan NKRI. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Anca yang sudah memberikan masukan dan tanggapannya terkait isu ini. Dan di kolom komen juga kita ada Pak Junaryo Cokro ya. Mungkin Pak Junaryo bisa langsung unmute saja dan coba kemukakan secara lisan Pak. Mungkin Pak bisa Pak? Silakan Pak. Iya Pak, baik. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Ya. Videonya Pak Junaryo, maaf. Gimana? Videonya Pak belum aktif. Oh, wajah videonya gantengnya nggak kelihatan.
Jadi malu. Mantap. Jadi yang saya tanyakan itu tadi kan apa ya, masukan-masukan yang pencerahan-pencerahan yang luar biasa saya dengerin. Dan apa namanya, yang kita perlukan sebetulnya kan langkah konkret untuk pencegahan terjadinya intoleransi itu lagi. Karena pihak-pihak yang melakukan itu kan, kalau kita nggak punya tempat untuk melapor, kalau saya rasa sih laporan polisi juga akan percuma. Karena beberapa kali tindakan intoleransi itu dilaporkan ke kepolisian hanya diproses sampai sebatas laporan, kemudian orang yang dipanggil, apa namanya, orang yang melakukan intoleransi itu dipanggil, selesai itu tidak ada ujungnya. Gitu loh. Nah, makanya kenapa yang namanya intoleransi itu selalu terjadi. Ini yang buat saya sih di forum ini, kesempatan seperti ini kan lebih baik bertanya apa langkah konkret sehingga benar-benar yang namanya intoleransi agama itu, penindakan intoleransi itu bisa benar-benar bisa ditangkal dan bisa dihapuskan kalau bisa gitu. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Junario. Ada berikutnya saya buka untuk 3 pertanyaan dulu ya. Tadi sudah 1 dari Ibu Anca, kedua dari Pak Junario, dan ketiga Pak Max Ibrahim. Kepada Pak Max Ibrahim, silakan Pak, langsung buka mikrofonnya. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Kesempatan ini saya berterima kasih karena sudah mungkin yang kedua atau ketiga kali saya mengikuti webinar oleh komunitas agama cinta. Dan terima kasih bahwa saya boleh diberikan kesempatan. Yang saya mau menyoroti demikian. Sebenarnya persoalan-persoalan yang ada saat ini kan sudah lama ini. Tetapi khususnya untuk yang akhir-akhir ini, saya agak kaget karena apa yang saya lihat, ormas-ormas yang ada sekarang yang muncul, yang mau mengatakan penolak dan sebagainya, itu muncul sebenarnya sesudah kulminasinya sudah menurun, artinya ikut setelah peaknya sudah terjadi. Nah, kita bersyukur bahwa yang muncul orang seperti Nikita Mirzani, lalu kemudian Pangdam Jaya, Dudung Abdurrahman. Tetapi sebelumnya kan tidak banyak itu komunitas ormas-ormas yang sekarang bangkit. Nah, sebenarnya kita seringkali terlambat untuk mengantisipasi untuk apa yang sebenarnya bisa lebih awal ditangkal. Tetapi kita bersyukur karena kita negara Pancasila, jadi ada ketuhanan. Tuhan bisa pakai siapa saja. Dan kita, kalau saya pikir kalau tidak ada Nikita Mirzani, kita terlambat sudah. Orang yang sangat sederhana, seorang wanita yang bersedia dilecehkan segala macam. Tapi dia menyelamatkan bangsa ini. Yang pertama saya melihat bahwa kita seringkali ya muncul terlambat. Yang kedua yang saya mau bertanya, apakah kita bisa mempergunakan momentum ini untuk mengungkapkan dari forum ini, atau beranikah kita menyadari kegagalan-kegagalan yang terjadi ini, hambatan kita bersikap, dengan mengambil sikap bahwa tidak cukup mengatakan bahwa kita menolak, tetapi berani kita mengatakan bahwa dengan jelas menuntut, forum ini menuntut tangkap Rizik Syihab. Ya, ini forum apa? Lalu mendesak untuk adakan pemulihan hubungan, karena secara internasional kan kita seringkali begitu reaktif, tetapi ini negara Arab sendiri sudah terjadi pemulihan hubungan dengan Israel.
Dan kita tidak tahu bagaimana kita musuh dengan Israel. Bisa nggak kita mendesak? Untuk apa? Mengedukasi, membiasakan negara ini, bangsa ini untuk menerima perbedaan. Jadi satu momentum perubahan, akar dan pembiasaan. Kekuasaan, perebutan kekuasaan dan diskriminasi ini kita belajar untuk bangsa kita menerima. Nah, itu kita kemudian kita berani tidak kita mengungkapkan bahwa ini saatnya kita mendukung kebebasan beragama. Orang mau jadi mualaf silahkan, tetapi orang juga murtadin juga nggak masalah, betul? Sehingga terjadi pembiasaan ini, bahwa kita ini ada kebebasan, menghargai, bahwa Pancasila kita dukung, supaya Pancasila adalah pemberian rahmat ilahi, rahmat Allah bagi bangsa ini, tapi bukan hanya untuk bangsa ini, saluran berkat bagi dunia. Di mana sistem-sistem pemerintahan rontok, Pancasila ini bisa menjadi contoh, menjadi way out, menjadi solusi bagi dunia. Ya. Lalu kita berani nggak untuk dukung bahwa sertifikasi pengkhotbah ini, baik pengkhotbah Kristen, Hindu, Buddha, dan juga Islam, untuk ada kerangka-kerangka untuk memberikan memberikan penjelasan memperkuat negara, tetapi tidak bertentangan. Ini yang saya lihat untuk supaya kita itu tidak seperti Departemen Agama, Litbang tadi mengatakan konflik. Sebenarnya itu bukan ada konflik. Ya, itu cuma itu karena merasa mayoritas, minoritas ini melahirkan penindasan. Jangankan agama mayoritas dan minoritas, kita punya mayoritas cuma satu, hanya Pancasilais. Di negara ini hanya mayoritas Pancasilais karena semua agama ada di situ. Supaya dimanapun kita tidak didiskriminasi dalam jabatan, orang yang terbaik itu yang kita dukung. Apakah dia Kapolri, jangan dilihat agamanya. Kita semakin merosot. Nah, saya ini terus terang, nama saya Max Evert Ibrahim Tangkudung. Saya seminggu sudah 212 tahun 2016 saya demo tunggal depan Hotel Indonesia. Untuk negara ini saya bersedia kasih leher saya. Karena saya keturunan dari pejuang. Karena ini untuk negara, untuk bangsa kita. Masa saya takut serahkan leher saya. Padahal anak-anak cucu saya akan hancur, negara ini akan hancur. Saya juga tuntut Rizik Syihab di Barreskrim dengan segala resiko. Karena dia berteriak bunuh semua pendeta-pendeta. Kita forum ini berani tidak untuk mendeklarasikan tangkap Rizik Syihab. Karena ini sangat-sangat mengganggu. Saya berbicara ini karena saya khawatir. Teman-teman saudara-saudara saya juga mendesak supaya kita orang Kristen coba berani. Mari kita berjuang. Kita juga orang dari Indonesia Timur ini punya darah perjuangan kok. Punya darah. Cuma ke agama menghagal. Kekristenan mencegah kita untuk bertindak seperti itu. Kita tidak sama. Kekristenan itu harus mengajak. Kalau tidak, kita nih latar belakang ini ada militeristik. Kita siap berkelahi, siap perang. Ambon terbukti. Siapa menang? Semua hancur. Menyesal. Nah, ini coba ya. Artinya saya ungkapkan ini dengan penuh harapan, penuh hati. Karena mengharapkan bangsa ini menjadi satu bangsa yang terhormat besar dan menjadi keberkatan bagi dunia. Ya, terima kasih. Saya hanya bertanya, berani nggak tadi yang saya ungkapkan. Forum ini merumuskan satu desakan kepada pemerintah, TNI, bertindak tegas demi masa depan Indonesia, demi anak. Terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat sore. Baik, selamat sore. Max Ibrahim yang sudah menyampaikan pertanyaannya secara detail dan bahkan sangat bagaimana kalau dari mungkin saya bacakan lagi pertanyaan pertama dari Bu Anca tadi, mungkin bisa kita kembalikan lagi suasana zaman dulu ketika para orang tua, para kiai, para tokoh agama itu saling menerima, kemudian
kemudian mengenalkan perbedaan di lingkungan sekitar dari lingkungan RT, RW, dan yang paling kecil ya, dan kemudian di masa ketika kita masih kecil sekali kita mengalami itu, bagaimana harmoninya kita di perbedaan. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Junario tadi, apa perlu buku pengaduan intoleransi, karena politik tidak responsif selama ini, masuk laporan saja tapi tidak pernah ada tindak lanjut. Apa perlu kita buka posko pengaduan intoleransi? Nah, itu Pak Junario. Kemudian dari Pak Max Ibrahim juga, dan kita tidak mengantisipasi itu intoleransi, tapi kemudian ketika meledak kasus ini, untunglah ada sosok-sosok seperti ini, kita maupun Pak Dudung, yang menjadi sebuah di barisan depan untuk kita berani menghajar itu nama intoleransi. Dan suara ini mungkin momentumnya saat ini, dan bisakah kita gunakan momentum ini sebagai titik berani kita untuk menuntut tangkap Rizik? Itu dia. Dan kemudian juga kita bisakah dengan momentum ini kita membuka diri menerima perbedaan, bahkan perbedaan tersebut, bahkan jika pada titik yang paling strategis adalah maukah kita menerima Israel? Nah, seperti itu ya tadi. Andai bisa nggak kita menerima perbedaan hingga pada titik tersebut, gitu Pak ya. Nah, kemudian kebebasan. Nah, ini dia. Kebebasan pada momentum ini, harusnya kebebasan harus dibuka sebesar-besarnya. Jangan sampai ada persekusi terhadap orang-orang yang kemudian keluar dari Islam. Atau jangan juga ada persekusi terhadap orang yang memilih untuk masuk Islam. Jadi apapun kebebasan individu untuk memilih agama apapun, intinya adalah kita harus rumuskan satu desakan kepada pemerintah. Bagaimana agar momentum ini kita jadikan momentum untuk menghajar intoleransi. Baik, bersama kita kan tadi sudah ada para narasumber dari keynote-nya, Ustadz Nasir Abbas, kemudian ada narasumber dari Habib Ali Assegaf, kemudian juga ada Kiai Haji Nurul Hudahain atau Kiai NH, kemudian juga ada Habib Ja'far Shadiq bin Yahya, kemudian juga ada Ustadz Abdul Jamil Wahab, peneliti Balitbang dari Diklat Kementerian Agama. Mungkin kami persilakan kepada Ustadz Nasir Abbas terlebih dahulu untuk menanggapi dari beberapa pertanyaan tadi. Silakan Ustadz Nasir Abbas. Ustadz Nasir Abbas keluar, lampu mati, wifi-nya mati juga. Wifi mati ya? Baik. Ya. Mungkin Ustadz Habib Ali Assegaf, kita lihat dulu ya. Oke, saya? Iya, Ustadz Habib. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang saya catat aja ya, ini dari Bu Anca tentang mengenal, suaranya feedback sekali ya. Halo, tes ya. Dari Bu Anca, mengawali pengenalan dari sejak dini. Ini sebetulnya peran wanita dan peran ibu. Kalau saya pernah menawarkan waktu itu untuk kita punya tema ke Gus Soleh. Ada sebuah tema yang perlunya kita buat, namanya desain sejarah. Sejarah itu biasanya masa silam, tapi kita membuat desain untuk masa depan. Kenapa? Yang dimaksud desain sejarah itu perencanaan keluarga. Kalau nggak salah di Indonesia ini sudah ada BKKBN kalau nggak salah, itu buat perencanaan keluarga sejak dini. Nah, perencanaan keluarga sejak dini itu memang seperti saya katakan awal, bahwa mendidik manusia itu tidak bisa dilakukan dengan kekerasan. Mendidik manusia itu hanya bisa dengan kasih sayang. Dan pertama guru yang diciptakan oleh Tuhan adalah seorang ibu. Ibu itu tidak pernah kenal anak yang dilahirkan. Tapi begitu anak itu lahir, ada hubungan kasih sayang yang begitu kuat antara seorang anak dengan seorang ibu. Sehingga karena itu Allah ingin jadikan guru pertama kehidupan manusia adalah ibunya. Maka mengenalkan bahwa kasih sayang itu sebetulnya sudah diciptakan. Sedang kebencian itu adalah diajarkan.
Jadi ketika orang menjadi benci itu karena pengajaran yang keluar dari bawaan ciptaan Tuhan. Bahwa Tuhan menciptakan orang berbeda, itu ada dua unsur perbedaan. Perbedaan pertama adalah perbedaan bawaan ciptaan. Yang saya ceritakan tadi, ras Jawa, Madura, kemudian orang bersuku tertentu, itu sudah bawaan ciptaan. Tapi ada bawaan perbedaan pilihan. Semisal orang beragama, orang memilih agama tertentu, itu pilihan. Dan memang Tuhan menghendaki itu. Jadi apa lalu misi buat buah agama atau misi orang yang mengatasnamakan Tuhan? Misinya cuma satu, bahwa dia harus melawan semua bentuk pemaksaan kehendak. Dia harus melawan semua misi tentang penindasan. Kalau dia membawa agama sementara terlibat kepada penindasan atau pembohongan atau manipulasi, saya kira para nabi kalau dia datang seperti tadi, dia tidak akan besar seperti saat ini. Saya mungkin mau cerita tentang Sayyidina Al-Masih, karena ada kawan dari pendeta Pak Max Ibrahim mungkin ya, yang Kristiani. Tadi saya di WA sama Pak Jonim di PGI, bahwa kita membuka lembaga pemikiran Islam Bung Karno itu sebetulnya ingin menawarkan hal yang paling prinsip. Apa prinsipnya? Mengubah cara pandang kita tentang Pancasila. Bahwa Pancasila ini harus jadi jalan jembatan pemerintahan kasih, pemerintahan Tuhan yang kasih. Bahwa di akhir zaman itu akan muncul yang namanya Al-Masih di dalam Kristen atau Mesias dalam Kristen. Di Islam diterima bahwa di akhir zaman akan muncul Mesias itu atau Al-Masih itu bersama Al-Mahdi, bahwa munculnya itu bukan dengan cara memaksakan kehendak agamanya, bukan memaksakan kehendak, tapi menawarkan kasih sayang, membagi dengan pemikiran. Karena itu menurut hemat saya, Pancasila ini kanzun. Dia adalah harun buat kita. Yang harusnya agama dan moralis ini bergerak ke sana. Yang paling takut dengan gagasan ini sebetulnya adalah kaum khilafah. Kenapa khilafah? Saya mungkin harus berpikir keras tentang pemikiran bagaimana mengkapitalisasi agama menjadi sebuah state, sebagai sebuah negara yang kemudian dipaksakan untuk agenda pembunuhan demi atas nama Tuhan atau atas nama agama. Di dunia ini, Pak, sebetulnya kalau kita lihat tadi pertanyaan dari Pak Junarko ini sempat komunikasi dengan saya. Jun itu bahasa lainnya kalau dalam bahasa Persia disebut Habib atau sang kekasih. Pak Jun ini yang aktif memberikan makan orang-orang di Jakarta ya Pak Jun, yang saya infokan, perlu saya infokan, 60.000 tiap hari kalau tidak salah untuk orang yang tidak mampu di Jakarta dengan era COVID. Saya ingin mengapresiasi kalau beliau kemudian menanyakan apa langkah konkret ini. Karena menurut hemat saya pertanyaannya pas dan harus dijawab. Langkah konkret yang akan kita tawarkan sebagai kita. Kalau sebagai pemerintah, kita ingin mendesak dengan pasti bahwa pemerintah menjamin keamanan bagi setiap elemen bangsanya, agama apapun, ras apapun di negeri ini. Kalau negara tidak mampu seperti tadi, kita akan mendesak dan memperkuat ini negeri, karena hanya dengan seperti ini komitmen kita kepada NKRI, mempercayakan kita kepada polisi, mempercayakan kita kepada TNI, karena kita tidak ingin ada darah yang ditumpahkan antara anak bangsa atas nama apapun demi tujuan-tujuan dan ambisi. Karena itu menurut hemat saya, buat Pak Jun, ada toleransi ini ada dua. Pendekatan pertama, sebelum orang jadi intoleran itu dia pertama berpikir dirinya intoleran. Yang disebut dia berpikir intoleran itu dia merasa suci, menganggap orang lain kotor, atau dia merasa wakil Tuhan.
yang dengannya dia mulai menghukum orang lain. Nah, di titik ini sebetulnya saya sekaligus ini menjawab tentang Israel kepada Max. Israel itu kebetulan saya punya banyak sahabat, kawan-kawan, bahkan rabi dari Israel, orang Yahudi sendiri. Menurut hemat saya ada 3 Pak dalam pandangan kita. Pertama, Israel itu dalam pandangan Islam dia adalah Sya'bullahil Mukhtar, bangsa Tuhan yang terpilih, bahwa dia adalah contoh. Kita tahu para nabi diutus dari Bani Israel. Israel itu sendiri nama seorang nabi. Dia nama Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nama lain dari Israel. Keturunannya yang disebut dengan Bani Israel. Mereka ini dijadikan contoh. Contoh atas apa? Contoh baik dan contoh buruk bagi seluruh bangsa di dalam Al-Quran. Saya garis bawahi. Kenapa mereka dijadikan contoh? Dia dijadikan contoh karena di tengah mereka ada nabi-nabi yang diutus. Bahwa yang dibawa untuk nilai kemanusiaan. Mengangkat mereka untuk menjadi contoh bagi yang lain. Tapi juga bangsa ini adalah bangsa yang membunuhi para nabi. Bangsa ini juga bangsa yang mengejar-ngejar para nabi. Sehingga mereka, sebagian dari mereka dikutuk oleh Tuhan, sebagian dari mereka diangkat oleh Tuhan karena berupa para nabi. Ini makna pembelajaran yang kita tahu. Yahudi kedua adalah agama. Saya kira kita punya forum, saya sendiri bersama kawan-kawan di PGI khususnya, Pak Jonin mungkin bisa bercerita nanti di situ, kemudian di KWI, dan memang kita mempunyai rumpun misi yang namanya Mesiah di akhir zaman yang disebut Al-Mahdi itu adalah keturunan dari seorang Yahudi jalur ibu dan jalur ayah adalah keturunan Rasulullah. Ini menarik karena Bung Karno menyebutnya dengan Satrio Paningit atau Ratu Adil. Misinya adalah sama dengan sila Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Problem kita memang Israel di sini adalah yang mengkapitalisasi agama Yahudi dan dia memunculkan nilai ISIS yang sekarang kita lawan dengan bentuk apa yang terjadi. Khilafah ini adalah bagian dari agen pembentukan Israel itu sendiri. Karena itu Bung Karno tidak pernah berkompromi dengan kejahatan. Kejahatan bukan atas nama sebuah ras, bukan atas nama sebuah agama, tetapi perlawanan kita kepada kezaliman. Kita harus saling menolong manusia tanpa melihat agamanya apa, rasnya apa, bahwa seorang Yahudi, seorang Nasrani, seorang Muslim, mereka sama-sama harus menanamkan rasa kasih. Musuh mereka apa? Musuh mereka adalah seorang Yahudi yang mengatasnamakan agamanya untuk membunuh orang lain dan menentang orang lain dan merasa dirinya suci, atau seorang Nasrani yang merasa dirinya suci, atau seorang Muslim yang merasa dirinya suci, apalagi kemudian diteriakkan disigli adalah praktek mereka ini. Terima kasih itu pendapat dan masukan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pendampingannya tadi kepada Habib Ali Assegaf. Untuk berikutnya mungkin ada tanggapan dari Ustadz Abdul Jalil Wahab atau Habib Ja'far atau Habib Ja'far Shodiq dulu ya mungkin ya. Silakan Habib Ja'far. Tanggapannya Habib atas pertanyaan tadi Habib. Assalamualaikum. Gelap ya? Enggak. Sebentar. Sudah cukup. Yang pertama mungkin saya menggarisbawahi dari Ibu siapa tadi? Ya, benar sekali saya sepakat dengan apa yang disampaikan Ibu itu, bahwa dalam Islam pun sendiri nama Nabi, gelar Nabi Muhammad itu An-Nabiyul Ummiyu, artinya Nabi yang keibuan.
Ya walaupun ada yang mengartikan ummiyun itu buta huruf, silahkan sajalah, demokratis saja. Bagi saya itu jumping conclusion secara etimolog. Nabiul ummiyu lebih saya artikan nabi yang keibuan, karena dalam gerak-geraknya sehari-hari Nabi sangat memperhatikan kaum ibu. Maka jelas sekali Rasulullah bersabda bahwa penting sekali kita memperhatikan ibu. Pendidikan yang pertama atau al-ummu madrasatun. Ibu itu adalah sekolah yang pertama. Secara teori seperti itu, secara prakteknya saya mengusulkan kepada pemerintah agar dari mulai TK itu, karena kebanyakan guru TK itu perempuan, bukan bapak-bapak. Nah, itu para ibu sudah mulai menanamkan cinta kebersamaan itu dari mulai TK. Maka mungkin perlu ada semacam perumusan kurikulum kembali, melihat kembali kurikulum agar kurikulum kita ini lebih menekankan kepada toleransi atau cinta kebersamaan. Karena pernah dulu saya duduk di Puskur, pusat kurikulum, tahun berapa itu saya lupa. Itu saya lihat memang ada beberapa kurikulum yang kurang menekankan untuk cinta kebersamaan. Maka saya sepakat sekali dengan usulan ibu tersebut bahwa pemerintah hendaknya mengkaji kembali kurikulum tentang pengajaran toleran ini, terutama mendidik kaum ibu untuk mendidik generasinya cinta terhadap perdamaian. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan yang lain, saya mungkin simpulkan sedikit saja, Ustaz. Ya, ini apa? Jangankan untuk beda agama, jangankan untuk beda mazhab. Sebenarnya Allah itu sang maha demokrat sebelum ada partai demokrat. Allah berfirman, "Man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Yang mau iman, imanlah. Yang mau kafir, kafirlah. Yang mau iman, ini jalannya, ini bonusnya. Yang mau ingkar atau tidak mengakui keberadaanku, ini jalannya, ini bonusnya. Jadi Allah itu tidak memaksa, karena Allah itu adalah sang maha cinta. Cinta tidak memaksa. Nah, pengertian inilah yang harus disampaikan oleh para habaib dan para kiai, agar generasi kita ini beragama bukan karena doktrin, bukan karena dogma hampa, apalagi karena fikih yang ringkih, sehingga jangankan beda agama, bahkan dengan beda mazhab pun dengan pemaham fikih yang ringkih, akhirnya benar-benar intoleran. Maka kami mengharapkan kepada pemerintah CQ, ini kebetulan di sini hadir dari Menteri Agama, wakil dari Menteri Agama, untuk menanamkan ini kepada para pendakwah, para kiai, para habaib, agar generasi benar-benar beragama itu pertama secara rasional, yang kedua secara cinta, bukan secara doktrinal. Barangkali itu saja dulu jawaban singkat saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk berikutnya mungkin dari Ustadz Wahab, mungkin bisa tanggapan khususnya tadi untuk poin dari Pak Yo, apa perlu buka posko pengaduan intoleransi karena polisi juga tidak responsif gitu. Suaranya kecil, Gus. Oh iya benar. Ya, kedua juga tentang bagaimana ini apakah bisa Iya, suaranya kecil ya. Ya, apakah bisa momentum webinar ini kita gunakan untuk ya sebagai kemudian kita menuntut tangkap Rizik gitu. Terus kemudian juga menjadikan kita melahirkan sebuah rumusan sebuah kepada pemerintah untuk memperjuangkan bagaimana supaya ketika dari intoleransi ini selesai bisa ini. Gus, suaranya kurang besar, Gus. Kurang ketangkap, Gus. Kurang besar ya. Atau masih kurang? Cek. Silakan Ustaz Abdul Jamil Wahab, silakan Ustaz. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya secara umum saja, tidak satu menanggapi apa
yang disampaikan oleh Lanca maupun yang kedua siapa? Pak Junaryo ya? Ya, atau yang ketiga Pak Max Ibrahim. Saya kira momentum baik yang terjadi saat ini ataupun yang sebelum-sebelumnya memang harus dijadikan sebagai tantangan ya, tantangan bagi kita umat beragama yang cinta damai untuk berteriak secara lebih keras mengkampanyekan nilai-nilai agama yang cinta perdamaian atau kasih sayang. Mengapa? Karena mereka berjuang demikian keras ya. Mereka berusaha yang sepertinya tidak kenal menyerah begitu ya. Untuk juga menanamkan faham-faham keagamaan yang pada dasarnya memiliki karakter yang jauh dari nilai-nilai agama yang damai, nilai-nilai agama yang penuh cinta kasih, tapi justru dengan kebencian, kekerasan, dan bahkan pertumpahan darah. Tetapi saya kira upayanya memang harus secara garis besar kita bisa bagi dalam upaya yang sifatnya adalah penegakan hukum, upaya yang sifatnya koersif ya. Yang saya kira ini adalah dilakukan oleh aparat keamanan gitu ya. Semua agama, lintas agama atau ke jadi tindakan-tindakan yang sifatnya mengarah kepada terorisme ataupun radikalisme dan intoleransi yang bisa dijerat dengan ketentuan pasal-pasal yang sudah diatur dalam undang-undang teroris atau KUHP, saya kira itu bisa dilakukan tindakan penegakan hukum. Yang kedua, ini yang tidak kalah penting ya menurut saya adalah tindakan yang sifatnya kontranaratif. Ya. Jadi bagaimanapun upaya membangun kesadaran dan pengetahuan terkait dengan nilai-nilai agama itu juga penting gitu ya. Karena sikap mereka itu kan didasari juga oleh pengetahuan gitu ya. Mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan adalah sesuai dengan nilai-nilai agama. Nah, ada sebuah kajian ya bahwa para pelaku terorisme misalnya dalam kasus bom JW Marriott, dalam kasus bom Kedubes Australia, kemudian beberapa bom lainnya, para pelaku itu telah dikader ketika mereka semenjak usia 15 sampai 25 tahun gitu ya. Jadi para pelakunya itu adalah mengalami indoktrinasi dalam usia yang sangat muda. Artinya mereka belum banyak memahami tentang pemahaman agama yang sesuai dengan nilai agama yang benar begitu ya. Yang mereka terima bahwa untuk mendapatkan surga mereka harus melakukan misalnya istishhad ya, amalia atau bom bunuh diri. Nah, ini saya kira pengetahuan yang semacam ini harus kita luruskan gitu ya. Termasuk misalnya ketika yang tadi saya katakan agama ini ya seolah-olah membagi ya negara dalam dua ya, negara kafir, yang satunya adalah negara Islam. Nah, ketika tidak menerapkan syariat Islam atau tidak secara formal menyebut sebagai negara Islam, disebut sebagai negara kafir. Nah, ini adalah sebuah indoktrinasi ya yang ditanamkan kepada para pengikut kelompok teroris radikal ini, sehingga kemudian mereka memiliki pemahaman yang keliru tentang bagaimana sesungguhnya negara Republik Indonesia. Termasuk adalah ketika misalnya dalam beberapa kasus intoleransi ya, ketika terjadi misalnya pengeboman gereja di tahun 2000 gitu ya, beberapa gereja di Natal 2000 itu dibom ya oleh kelompok Hambali. Kemudian pengeboman masjid Cirebon ya di Polres Cirebon, kemudian gereja di Solo, kemudian yang tadi saya ceritakan gereja di Surabaya ya, 3 gereja oleh 1 keluarga.
kemudian misalnya pembakaran masjid di Tolikara, kemudian Tanjung Balai ya, pembakaran beberapa vihara, atau di Aceh Singkil ya, beberapa gereja, termasuk yang sekarang terjadi di Sigi ya. Ini sebenarnya adalah sebuah tindakan yang sangat bertolak belakang dengan ajaran agama Islam. Karena di dalam agama Islam, misalnya baca saja surah Al-Hajj ayat 40, itu jelas sekali Allah menyatakan, walau la dafullahi nasa ba'dahum bi ba' lahutimat suami wa biya'un wa salawatun wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi katsira. Ayat ini tegas sekali, Allah melarang untuk merusak ya biara-biara, gereja, sinagog ya, tempat-tempat ibadah yang di dalamnya banyak disebut nama diagungkan nama Tuhan. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW sebelum berperang itu selalu mengingatkan kepada mereka yang berangkat berperang, jangan sampai mengganggu rumah ibadah. Ya. Mengapa? Nah ini kalau dibaca tafsir, beberapa tafsir ya, kalau untuk yang tidak bisa bahasa Arab bisa saja baca misalnya tafsir Hamka ya. Tafsir Hamka itu menjelaskan bahwa karena memang kedatangan agama Islam tidak untuk menghapus agama-agama lain. Gitu ya. Jadi peperangan yang tadi terjadi itu saya sebutkan adalah karena adanya pelanggaran perjanjian atau adanya sebuah pembelaan diri gitu ya dari Nabi dan para sahabat terhadap agresi yang dilakukan oleh kelompok yang ketika itu tidak menghendaki kehadiran daripada agama Islam. Jadi kehadiran Islam tidak untuk menghapus agama-agama lain. Jadi dalam tafsir Hamka dijelaskan ayat Al-Hajj ayat 40 itu umat Islam tidak boleh merusak rumah ibadah. Ya. Rumah ibadah umat Kristen, umat Katolik, Buddha, Hindu, Yahudi tidak boleh gitu ya. Nah, yang seperti ini kan tidak dipahami ya oleh mereka yang kemudian melakukan pengrusakan terhadap rumah-rumah ibadah agama lain. Nah, jadi saya kira penting kontra narasi ya, di samping tindakan tegas oleh aparat keamanan terhadap pelanggaran yang sifatnya konstitusional ataupun pidana gitu ya, yang dilakukan oleh satu kelompok terhadap kelompok lain, termasuk hal-hal yang sifatnya intoleransi. Jadi saya sendiri sering ditanya ya ketika diskusi ini, apa langkah tegasnya gitu ya, apa aksi tegasnya yang sekarang ini dibutuhkan aksi gitu ya, tidak lagi berwacana. Saya kira dua hal itu harus jalan beriringan ya, bagaimana kontra narasi, bagaimana kesadaran dan pengetahuan itu dibangun, dan juga bagaimana harus ada tindakan-tindakan tegas. Nah, kalau bicara tindakan tegas, maka dalam forum ini saya setuju ya. Jadi kita mendukung TNI dan Polri. Jadi ada aparat keamanan yang memang berwenang gitu. Jangan dilakukan oleh masyarakat sendiri. Ya, kalau dilakukan oleh masyarakat, apa bedanya nanti kita dengan mereka ya yang melakukan tindakan-tindakan anarkis gitu ya. Yang ada adalah nanti justru chaos ya. Artinya ada konflik horizontal. Saya kira konflik horizontal ini yang dikehendaki oleh mereka begitu ya. Nah, saya pernah menganalisis kenapa tahun 2000 ada pemboman 25 gereja. Saya menganalisis bahwa itu memang keinginan Hambali agar konflik Ambon itu melebar tidak hanya ke Poso tapi juga ke luar Sulawesi ya, tapi sampai ke Jawa, dan Jawa ini adalah pusat daripada Indonesia, terutama DKI Jakarta. Maka banyak melakukan pemboman itu di wilayah Jakarta saat itu. Jadi ingin ada konflik horizontal. Kalau sudah konflik horizontal, maka menjadi sah medan jihad bagi mereka. Nah, kalau sudah sah medan jihad, maka yang terjadi adalah saling membunuh antara sesama umat beragama. Ini yang kita hindari. Jadi saya kira di samping aspek penegakan hukum yang saya setuju, mari kita dukung, kita dorong TNI dan Polri untuk melakukan tindakan-tindakan tegas terhadap para pelanggar konstitusi maupun peraturan perundangan yang ada. Tetapi juga mari sebagai masyarakat kita berjuang untuk melakukan kontra narasi, meluruskan pandangan-pandangan yang keliru yang diselewengkan oleh
kelompok-kelompok radikal dan intoleran tadi yang mengatasnamakan agama. Saya dalam kesempatan yang lalu menulis beberapa buku ya, dan sekarang saya banyak juga menghadiri menyampaikan pandangan-pandangan saya di beberapa kesempatan diskusi itu dalam rangka untuk meyakinkan kepada mereka yang masih ragu-ragu. Mereka kan sebenarnya juga menerima informasi yang berbeda gitu ya dari pihak lain, yang misalnya mengatakan bahwa jihad itu adalah dengan cara melakukan bom bunuh diri, dan musuh mereka adalah Amerika dan sekutunya dan pemerintah yang kemudian mereka anggap tagut, kemudian orang-orang non-muslim, rumah-rumah ibadah itu harus dihancurkan dan seterusnya. Itu adalah informasi yang mereka terima dari kelompok-kelompok radikal dan intoleran itu. Nah, kita juga harus berjuang keras untuk mengcounter opini-opini ataupun pandangan-pandangan yang keliru tadi dengan menghadirkan Islam yang cinta damai, Islam yang rahmatan lil alamin atau pandangan agama yang moderat. Dan ini saya kira punya dasar yang sangat kuat baik di dalam Quran maupun hadis. Justru yang mereka lakukan itu adalah bertentangan dengan dasar-dasar daripada agama baik Quran maupun hadis. Saya kira itu Pak Moderator yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawaban dan narasumber. Mohon maaf, ternyata kita hanya bisa menyediakan 1 termin saja karena waktu terbatas, sehingga kita masih memiliki waktu sekitar 14 menit untuk closing statement dari para narasumber yang hadir pada kesempatan kali ini. Langsung kepada saya persilahkan kepada Ustadz Nasir Abbas pertama untuk menyampaikan closing statement-nya, Ustadz. Ustadz Nasir Abbas, silakan Ustadz. Mana ya? Ustadz, silakan Ustadz. Baik, sepertinya Ustadz Nasir Abbas sudah tidak ada terlihat di sini. Mungkin langsung kepada Habib Ali Assegaf. Silakan Habib Ali untuk menyampaikan closing statement. Silakan Habib Ali. Silakan Habib Ali. Oh, sebenarnya masih tidak terlihat juga nih. Oh iya, saya tag untuk unmute tadi tidak bisa. Oh, suaranya feedback ke saya. Oh iya. Oke. Feedback suaranya. Mungkin moderatornya memute-kan dulu suaranya. Oke, ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya mungkin ingin membuat closing statement, ingin menjelaskan hal yang saya coba tarik bahwa semua agama itu meyakini ada istilah namanya takwa kepada Tuhan atau takwa Allah. Takwa itu adalah kata dasarnya waqoya atau wikian, yang artinya penjagaan. Bahwa yang dimaksud ketika orang menyebut takwa kepada Allah, maka ada istilah tadi yang dipakai oleh Pak Max Ibrahim, Tuhan pakai kita. Tuhan pakai kita itu artinya di dalam Islam bertakwa pada Tuhan. Dan kita perlu paham bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 45 dan persyaratan dari tingkat yang paling bawah di level pemerintahan kita sampai presiden sekalipun diberi syarat namanya bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun takwa ini masih di atas selembar kertas, di atas materai 6.000. Tapi maknanya sebetulnya pendiri negeri ini menginginkan kita tidak hanya sekedar punya konsep toleransi, kebersamaan, tapi kita wajib menjaga itu sebagai satu bentuk keyakinan kita kepada Tuhan kita. Bahwa di dalam semua agama harus menghadirkan Tuhan dalam dirinya.
Tuhan itu kalau hadir dalam diri kita, berarti kita akan punya mata dengan mata Dia. Ketika Tuhan itu kasih sama manusia, berarti kita harus mewujudkan kasih sesama. Kasih kita kepada sesama manusia itu karena memanifestasikan nilai-nilai ketuhanan. Bahwa negeri ini dihadirkan oleh proses kemerdekaan yang karenanya kemerdekaan itu diberikan Allah kepada bangsa ini. Karena bangsa ini sebelumnya mengimani tidak ada manusia yang lahir sebagai budak, mereka lahir sebagai merdeka, dan karenanya mereka akan menolak semua bentuk perbudakan di muka bumi. Maka itu bentuk rasa syukur kita, ketakwaan ini yang dimaksud takwa, jangan kita biarkan di tengah saudara kita orang yang miskin, yang dengannya mereka mencari makan, kita mau enak sendiri di rumah ini. Tidak, bahwa mereka adalah saudara kita. Inilah toleransi yang harus kita butuhkan. Bukan sekedar toleransi karena kita bersama orang Kristen, sama orang Islam, bukan. Tapi kita harus membela orang miskin di tengah kita, apapun dia agamanya, apapun dia rasnya, karena mereka adalah kewajiban kita untuk membelanya. Besok yang namanya Al-Mahdi, besok yang namanya Al-Masih, yang akan muncul di akhir zaman itu, mereka tidak akan teriak, wahai orang Islam, wahai kaum mukminin, tidak. Tapi mereka akan berteriak, wahai orang yang tertindas di muka bumi. Karena itu keberpihakan kita kepada Tuhan adalah keberpihakan kepada kaum yang lemah. Al-Masih yang kita kenal dalam Taurat, Al-Masih yang kita kenal dalam Injil, dan Al-Masih yang disebutkan dalam Al-Quran adalah Al-Masih yang melindungi orang-orang lemah di tengah mereka. Dan tidak pernah berpihak kepada penguasa zalim, pada kekerasan, pada terorisme, pada intoleransi. Inilah makna kebertuhanan yang mudah-mudahan kita bersambung hati kita, semua karena memang untuk ini kita diciptakan. Terima kasih dengan NKRI, terima kasih dengan darah-darah para pahlawan yang insya Allah kalau hari ini masih ada kaum yang intoleran, kita akan tetap untuk mampu melawan mereka dengan teriakan merdeka orang zaman dulu. Hari ini kita akan teriakan kemerdekaan kita itu dengan mau melayani sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikutnya closing statement dari Habib Ja'far Shadiq bin Yahya. Silakan Habib. Baik, terima kasih Ustadz moderator yang ganteng. Singkat saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Saya mengutip Josh Jordak, seorang penulis Nasrani, saya lupa itu Katolik atau Protestan, yang saya ingat bahwa beliau adalah Nasrani. Dalam buku tersebut, Josh Jordak menulis buku The Voice of Justice, The Voice of Human Justice, yang diterjemahkan ke bahasa Arab yang sungguh sangat indah, yaitu Sautul Al-Adalah Al-Insaniyah, suara keadilan kemanusiaan. Beliau menulis buku itu, sebenarnya beliau bercerita tentang seorang sahabat Nabi, yakni Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, yang mana Imam Ali itu benar-benar menegakkan keadilan. Maka berpedoman kepada gerakan yang disampaikan oleh Imam Ali, sesuai yang saya kutip tadi dalam bukunya Josh Jordak. Mari kita sama-sama, baik itu kita dalam tanda petik pemerintah maupun kita sebagai rakyat, mari sama-sama menegakkan keadilan. Apa itu adil? Adil itu adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Kalau memang ada salah satu apel yang busuk, maka jangan semua apel dibuang. Yang busuk itu harus segera kita buang, kita bersihkan, agar jangan menular kepada yang lain. Nah, sikap kita itulah sikap yang adil. Oleh karena itu, kami himbau kepada seluruh habaib dan kiai, mari dukung pemerintah untuk segera mengadakan gerakan cabut dan tanam. Cabut gulma-gulma yang berbahaya
dan tanam benih-benih cinta untuk NKRI. Demikian. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam merdeka, salam cinta, merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Baik, kami persilakan kepada Ustadz Abdul Jamil Wahab untuk menyampaikan closing statement-nya. Silakan. Terima kasih. Singkat saja. Saya kira jangan sampai aparat keamanan kita, TNI maupun Polri, memiliki kegamangan ya, memiliki keraguan karena mereka khawatir dituduh anti-Islam misalnya atau melakukan kriminalisasi ulama, karena apa yang ada di dalam konstitusi dan peraturan perundangan itu harus ditegakkan. Saya kira tadi sudah saya jabarkan bahwa pada prinsipnya perbedaan agama itu dikelola dengan cara dialog. Lalu kemudian diselesaikan dengan komitmen-komitmen bersama atau perjanjian yang dalam taraf nasional adalah konstitusi. Nah, untuk terlaksananya perjanjian bersama, komitmen bersama dan konstitusi, maka harus ada sebuah penegakan, ya, sebuah pengawalan hukum, penegakan hukum, sehingga tidak ada lagi orang yang mengingkari komitmen bersama ataupun konstitusi itu. Karena dengan cara inilah bangsa ini akan bisa berjalan dengan pembangunannya yang mencapai kepada kesejahteraan. Tanpa kesungguhan dalam menegakkan komitmen bersama, kontrak sosial, kebangsaan, maka bangsa ini akan tercerai-berai sebagaimana bangsa-bangsa yang ada di Timur Tengah misalnya. Jadi mari kita dukung dan mudah-mudahan TNI dan Polri tidak ada keraguan dalam hal mengawal konstitusi dan menegakkan hukum yang ada di NKRI ini. Demikian. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih Ustadz atas closing statement-nya. Terima kasih closing statement-nya tadi, sangat meneguhkan, sangat mengukuhkan semangat kita untuk terus mendukung langkah tegas TNI Polri. Para habaib dan para ulama sudah jelas mendukung langkah tegas TNI Polri untuk menindak kelompok intoleran yang sudah membuat kegaduhan di Indonesia. Baik, kepada para peserta sekalian, sebelum kita tutup acara ini, kami persilahkan, kami minta kepada Gus Soleh, mohon bersedia kiranya untuk menutup dengan doa. Silakan Gus Soleh, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Terdengar suaranya? Terdengar, Gus. Terdengar, Gus. Sebelum kami menutup doa, Dengar Gus. Dengar. Pas. Simpulkan daripada webinar kita pada edisi ke-16 ini, yang mana intinya para narasumber mendukung dengan tegas tindakan-tindakan TNI Polri di dalam mengambil tindakan untuk pemberantasan baik itu terorisme, radikalisme, dan intoleran. Dan juga dipertegas lagi, jangan takut langkah itu apabila dilakukan akan dicap atau dikatakan kriminalisasi ulama. Tidak ada. Selama pemerintahan Presiden Jokowi tidak ada satupun ulama yang dikriminalisasi. Yang ada adalah orang yang kebetulan menjadi ustadz melakukan pelanggaran hukum, baik itu hate speech, ataupun pelanggaran IT, ataupun pelanggaran kriminal yang lainnya, maka siapapun harus berhadapan dengan hukum. Karena kita sepakat hukum kita jadikan panglima. Selanjutnya, di sini alhamdulillah hadir kawan lama saya juga, Pak Jun, ya Pak Junarso. Ini orang yang sangat aktif sekali dan sering mengundang Gus, tapi lama ini Gus juga nggak diundang. Membuat acara yang mana memberikan santunan kepada fakir miskin dan mengundang beberapa ustadz, di situ memberikan penjelasan pentingnya di dalam membangun kebersamaan meskipun di dalam perbedaan. Dan juga permohonan maaf dari Ustadz NH
Karena Ustadz NH sebenarnya kita harapkan untuk memberikan masukan kembali, terlebih-lebih Ustadz Nasir kan gitu ya. Ustadz Nasir Abbas. Ustadz Nasir Abbas kebetulan belum isi pulsa dan hanya mengandalkan WiFi. Semalam habis pulsanya kan gitu dan belum keluar membeli dan lampu mati sehingga tidak bisa mengikuti. Dan Ustadz NH harus mengisi di acaranya karena acara ini lagi mengisi di Bali kan begitu. Jadi permohonan maaf kepada semua para peserta yang ada. Kepada penanya ibunda kita tadi beserta Pak Jun juga. Nah, ini kita pentingnya bagaimana caranya media itu turut berperan serta di dalam menciptakan nilai-nilai perdamaian dan kedamaian di Indonesia. Di sini hadir sebagai narasumber juga Ustadz NH. Gus ini mulai di awal tahun 2000 bekerja sama dengan teman-teman Aswaja, aliasi santri ya asal Jawa Wetan yang tinggal di Jakarta. Termasuk salah satunya adalah Ustadz NH ini. Bergerak terus membuat suatu bentuk yang disebut live in, kumpul bersama. Kita ambil 10 dari komunitas Islam, 5 daripada 5 agama yang lainnya. Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Ya, kita carikan anggaran, kita taruh di satu tempat kan begitu untuk saling mengenal yang akhirnya kita jadikan regenerasi seperti kita-kita ini para Gus Durian yang memiliki pemikiran-pemikiran, wawasan kebangsaan, keagamaan dan kemanusiaan. Begitu juga gerakan kita di Jawa Timur, ya. Jadi kita ini bukan hanya di webinar saja. Kalau ada orang mengharamkan ya, mengucapkan selamat Natal dan lain sebagainya. Gus ini biasa hadir dengan kiai-kiai di acara agama lain. Pernah Gus diundang Walubi ajak kiai-kiai di Bajijong sana, di tempatnya Buddha tidur. Bahkan Gus nampilkan sholawatan dengan bahasa Cina kan gitu. Untuk membangun meskipun kita berbeda tapi mesra. Kalau tidak percaya juga, setiap tahun bukan hanya hari Natal dan hari Paskah, Gus bisa menghadirkan ratusan kiai dan ribuan santri hadir di pesta makan Natalan Yayasan Pondok Kasih. Ini adalah langkah-langkah konkret. Akan tetapi yang menjadi permasalahan, meskipun kita mengundang media, jarang sekali media ini meliputnya, memfollow up-nya. Inilah Indonesiaku yang Bhinneka Tunggal Ika. Inilah Indonesiaku yang cinta damai. Ini jarang sekali diliput oleh media. Akan tetapi, kalau ada kelompok yang intoleran, ya mungkin Gus gak sebutkan ya, namanya mungkin semuanya sudah tahu, markasnya di Petamburan sana. Hanya 20 orang, ya, ngedemo rusak-rusak. Baik itu orang saat puasa ya menutup warung dengan paksa atau hal yang lain. Itu sudah di-follow up setengah mati nggak karuan. Seakan-akan Indonesiaku ini nggak damai. Seakan-akan Indonesiaku tidak intoleran. Tetapi begitu Gus menghadirkan ratusan kiai dan ribuan santri hadir pesta makan diundang teman-teman non-muslim atau Yayasan Pondok Kasih, tidak satupun media yang memfollow up-nya. Setiap hari raya Idul Kurban di tempat Gus itu, ya kalungan daripada ya kambing-kambing itu dari gereja Tabernakel, dari GBI, dari PGI, dari kelompok Injili, dari Walubi. Walubi enggak, kalau orang Hindu tidak pernah membantu di dalam acara Idul Kurban, paling beras ya. Terus itu dari beberapa gereja. Bahkan sering sekali setiap Idul Kurban pendeta-pendeta yang membantu kambing kepada di pesantrennya Gus ini, Gus ajak terbangan rebanaan ya keliling kampung membawa sapi dan kambing. Saking bahagianya, saking senangnya sampai terdengar konjen Amerika dan konjen Amerika ya waktu itu Christian F. Burr ya waktu itu kalau nggak salah insya Allah betul namanya datang ke pesantrennya Gus bersama pendeta-pendeta membawa sapi dan saya ajak keliling ya ke kampung muter gitu. Inilah yang kita lakukan untuk membangun kebersamaan. Karena kita akui ataupun tidak, negeri kita ini adalah negeri yang bineka.
Bagaimana kebinekaan ini di dalam perbedaan kita bisa menjadi mesra, bisa menjalin kerjasama. Maka dari itu, kalau yang hadir, ya, yang ada pada peserta webinar semacam ini, langkah-langkah yang konkret, apa yang dimaui, ya, yang Gus ambil daripada perwakilan habaib dan kiai, hanya habaib yang Gus undang. Ya, misalnya sudah ada Habib Ali, cukup Gus kan gitu. Udah Habib Ja'far. Begitu juga ustadz-ustadz yang lain. Nah, ini susah sekali suara kita. Karena kita ini bukan orang partai politik kan begitu. Kita ini orang-orang kebangsaan. Di blow up oleh media. Bahwa menyatakan habaib, ulama, mendukung tindakan tegas TNI Polri, khususnya dalam hal ini yang kemarin terjadi, siapa? Kepada Pangdam, yaitu Pak Dudung dan juga Pak Kapolda. Kalau ada yang mengatakan, yang meminta kepada tadi salah satu peserta, bahwasanya apa? Berani nggak menyatakan bahwa FTI atau Habib Rizik untuk ditangkap? Why not? Kenapa tidak? Selama Habib Rizik memiliki kesalahan secara hukum, Gus minta dengan tegas, tegakkan Pak Polisi, tegakkan TNI kepada siapapun yang melakukan pelanggaran hukum. Jangan karena dia tokoh, jangan karena dia apa, memiliki ormas. Sehingga TNI Polri tutup mata begini di dalam kesalahan-kesalahannya. Ini mencederai daripada keadilan anak bangsa ini. Siapapun ya, bahkan kemarin menteri, ya, menterinya Pak Prabowo, ya kan, punya kesalahan ditangkap. Kita senang. Ayo, bersama pemerintahan Presiden Jokowi ini ya, bagaimana Panglima kita jadikan hukum. Kalau memang siapapun, bahkan Habib Rizik sekalian, kalau punya kesalahan silakan ditangkap kan gitu loh. Supaya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud. Inilah kendala-kendala kita sebagai pejuang ya, melakukan webinar agama cinta semacam ini ya. Yang kita keluarkan sekitar 1 juta atau 1 juta lebih setiap webinar. Kita mintain bantuan dukungan kepada teman-teman. Sulit sekali. Tetapi kelompok-kelompok mereka melakukan gerakan-gerakan yang sifatnya merusak pada bangsa ini. Kok ada saja, kok mudah sekali mendapatkan bantuan. Ini yang Gus bingung kan gitu. Apa Gus supaya jadi provokator aja sekalian kan begitu ya. Nah, kalau langkah-langkah provokatif, perusakan, mudah sekali di follow up. Dan yang terakhir, sekali lagi, kami atas nama komunitas agama cinta mengutuk keras, bahkan sekeras-kerasnya, apa yang telah dilakukan, siapapun itu pelakunya, ya, baik teroris ataupun siapa, kami kutuk sekeras-kerasnya, yang telah melakukan pembunuhan, apalagi pembunuhan dengan sadis, sudah dipenggal lehernya dan juga dibakar. Subhanallah, biadab setengah mati ini. Wallahi yatahakam bihadar. Demi Allah, Allah akan menghukum orang semacam ini. Kami minta Bapak Presidenku bersuaralah ya, supaya komunitas-komunitas ya, khususnya yang beragama, ya itu tidak salah kalau nggak Kristen Katolik, orang tersebut hatinya ikut adem ya, baik itu tingkat menteri atau apa. Mari kutuk ya, dan carilah Pak TNI, Bapak Polri ya, berilah hukuman yang sekeras-kerasnya. Harapan Gus, bagaimana pelaku-pelaku intoleran, pelaku-pelaku radikalis, dan pelaku-pelaku teroris utamanya. Berikan tindakan yang tegas. Bila perlu ditembak di Monas sana, supaya tidak ada yang berani lagi orang yang hendak merusak dan memecah belah Indonesia kita yang luar biasa ini. Jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia kita. Meskipun kita tidak diberikan jabatan, meskipun kita tidak diberikan bayaran, meskipun kita tanpa ada dukungan dari siapapun, tetap teruslah untuk berjuang untuk Indonesia kita. Karena Indonesia ini adalah rumah kita bersama, ya. Jangan biarkan seperti kata Ustadz NH tadi, orang-orang luar atau para tamu-tamu ini yang hendak merusak rumah kita. Mari sama-sama kita jaga. Dan semoga Allah Ta'ala menjaga Indonesia ini senantiasa menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu syukran ya Allah. Wa lakal manu fadla.
وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تجعل ذلك اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا مقوي كل ضعيف ويا معمل كل عزيز اللهم يا من يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير يا الله حاجاتنا إليك كثير يا الله حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وخبير اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك نجنا بمن لا يخاف منك يا الله لا يخاف منك وارسنا بعينك الذي لا تنام ونكتنا بك نفسك الذي لا يرام وارحمنا برحمتك وأنت ثقتنا ورجاؤنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon perlindungan kepadamu ya Allah, kepada orang-orang yang takut kepadamu. Kami mohon perlindungan kepadamu ya Allah, kepada orang-orang yang tidak takut kepadamu ya Allah. Dan kami mohon perlindungan kepadamu ya Allah, kepada orang-orang yang yang telah melakukan kezaliman atas nama dirimu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jagalah negeri kami Indonesia ini ya Allah. Amin ya Allah. Negeri yang damai, tentram, gemah jinawi ya Allah. Amin ya Allah. Karena kekuatan, Amin. dan keberanian Bapak. Amin ya Allah. Amin. Dan Kiai Haji Ma'ruf Amin di dalam melawan segala bentuk kelompok-kelompok, perorangan maupun kelompok yang hendak meroboh dan merusak bangsa Indonesia ini ya Allah. Amin ya Allah. Amin, amin, amin. 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 Presiden kami ya Allah, Pak Jokowi merupakan yang kau berikan pada bangsa ini ya Allah. Jangan sampai melakukan kesalahan ya Allah. Amin, amin, amin. Amin. Ya Allah, dari Siratal Mustaqim sehingga dapat membawa kita semuanya Indonesia ini yang kaya raya menuju Indonesia yang jaya, menuju makmur, menuju Indonesia yang maju, yang setara dengan negara-negara maju yang lainnya di bawah kepemimpinan Jokowi ya Allah. Ya Allah, berikan keberanian kepada jenderal-jenderal kami, Bapak TNI dan di Polri ya Allah, untuk menuntut segala bentuk yang merusak daripada bangsa ini ya Allah, baik dari kelompok intoleran, baik dari kelompok radikalis, baik dari kelompok teroris ya Allah. Berikanlah mereka keberanian ya Allah, agar negeri kami ini ya Allah yang kaya raya, bukan hanya kaya daripada raga fisik bangsa ini, akan tetapi negara-negaranya bisa diberikan kedamaian karena ketagasan TNI dan Polri ini ya Allah. Amin. Doa dan munajat kami hanya kepadamu kami menyembah ya Allah. Kepadamu pertolongan, tolonglah jaga negeri ini ya Allah. Jangan sampai kayak Suriah ya Allah, jangan sampai kayak Irak ya Allah, jangan sampai kayak Libya ya Allah. Mereka berperang, bertampil, membunuh atas nama-Mu. Padahal Kau Maha Kasih ya Allah, padahal Kau Maha Sayang ya Allah. Jagalah negeri kami ya Allah, jagalah Indonesia kami ya Allah daripada kelompok orang-orang yang zalim ini ya Allah. Inna hada tu'ah wa 'alaika al-jahdu wa 'alaika at-tuklan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله Semoga doa kita didengar oleh Allah. Amin ya Allah. Keritan hati rakyat-rakyat kecil kayak kita ini, kiai-kiai kampung yang tidak pernah masuk partai ya, supaya kita tidak terkooptasi kelompok dan golongan bisa didengar para elit-elit istana. Inilah jeritan suara kami, kelompok-kelompok kebangsaan
Tidak banyak yang kami minta Bapak Presiden, tidak banyak yang kami minta Bapak Jenderal TNI dan Polri. Yang kami minta hanya kedamaian. Jagalah kedamaian bangsa dan negeri ini. Jangan ada lagi anak-anak bangsa yang mati sia-sia karena kelakuan biadab para teroris-teroris, karena kelakuan biadab para radikalis dan intoleran. Terima kasih. Salam hormat dari kami. Salam agama cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Gus Soleh yang sudah menyampaikan tadi dan sekaligus beberapa pesan-pesan disampaikan oleh banyak pihak. Nanti insya Allah juga kita akan mendapatkan cerah setelah insiden yang kemarin ini yang merupakan sangat menyakiti hati kita sebagai bangsa Indonesia. Baik, kepada para peserta sekalian, terima kasih juga atas kehadirannya. Terima kasih kepada para narasumber atas kesempatannya, meluangkan waktunya untuk mengisi acara webinar ini. Baik, waktu dan tempat kami kembalikan kepada Mas Nurul sebagai operator dari pertemuan ini. Saya sebagai moderator menyampaikan permohonan maaf jika ada kesalahan dari kata-kata saya maupun mungkin dari cara saya mengelola acara webinar ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kepada Gus Ruhul Mani yang telah memimpin lajunya acara webinar kita pada siang hari ini. Dengan ditutupnya acara kita dengan doa dari Gus Soleh MZ, maka berakhirlah acara webinar kita pada siang hari ini yang dimulai pukul 13.45 sampai 17.16. Saya selaku operator webinar kita pada siang hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, sehingga mengakibatkan kurang berkenannya di hati para audiens sekalian. Kemudian juga bagi para peserta untuk mengecek di grup FB kita yaitu Sekjen Agama Cinta, karena sertifikat akan diupload di sana. Dan bagi para peserta yang belum mendapatkan sertifikat itu bisa langsung japri ke Sekjen Agama Cinta yang nomornya akan saya kirim di kolom chat. Kemudian acara ini juga akan diupload di YouTube dengan channel Agama Cinta Official, dan linknya juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.